Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepeda motor milik pelajar yang terparkir di kantor Disdukcapil Kabupaten Labuhan Batu Utara raib dicuri. Lahan persawahan seluas 50 hektar di Kabupaten Langkat diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit. Jemaah calon haji kelompok terbang 1 asal Kabupaten Mandailing Natal mulai masuk asrama haji Medan. Petugas unit Reskrim Polsek Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai yang menangkap seorang pria pelaku penipuan di Desa Penggalangan Kecamatan Serampah. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita uang ratusan ribu rupiah dan telepon genggam. Pelaku penipuan terhadap keluarga tersangka narkoba ini bernama Dede Alim Pranata, 28 tahun, warga desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Firdaus setelah dilaporkan keluarga korban atas penipuan. Kejadian berawal dari penangkapan seorang pemuda atas kepemilikan narkoba di Kecamatan Serampah. Setelah dilakukan penangkapan tersebut, pelaku penipuan mendatangi keluarga pelaku narkoba dengan menjanjikan dapat mengeluarkan keluarga mereka yang ditangkap polisi. Pertemuan pertama pada tanggal 19 Mei 2023, keluarga korban memberikan kepada pelaku uang senilai 1,5 juta rupiah. Kemudian di hari berikutnya, pelaku kembali meminta sejumlah uang. Karena merasa ditipu, keluarga korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada petugas Polsek Firdaus dan menangkap pelaku Dede Alim Pranata. Di hari pertama, hari Jumat, tanggal 19 Mei, sebesar 1.500.000. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 2023 sebesar 350.000. Hari Minggu pukul 19.00 datang kembali lagi ke rumah korban Tiamas Siregar, orang tua dari terduga pelaku kasus narkoba. Nah, karena korban tidak ada uang, mereka berdamai. Jadi minta jadinya harganya 4,5 juta. Dan disepakati. Kini tersangka masih berada di sel tahanan Reskrim Polsek Firdaus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diancam dengan hukuman 8 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Lahan persawahan seluas lebih dari kurang 50 hektar milik warga Dusun 1 Desa Padang Langkat, Kabupaten Langkat, kini sudah tidak bisa lagi ditanami dengan padi. Hal tersebut diduga akibat limbah pabrik pengolahan kelapa sawit yang dibuang dan mengalir ke persawahan warga. Rendahnya areal persawahan masyarakat dari keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, mengakibatkan limbah pabrik dengan mudah mengalir ke areal persawahan. Ditambah lagi dengan musim penghujan yang mengakibatkan air langsung mengalir ke dataran rendah dengan sangat cepat. Kondisi ini sudah dirasakan masyarakat sejak tahun 2020 silam yang mengakibatkan areal persawahan seluas 50 hektar lebih sudah tidak bisa lagi ditanami padi. Tidak hanya itu, lokasi memancing ikan turut sirna karena benih ikan sudah tidak ada lagi. Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa limbah tersebut mengandung minyak dan lemak sehingga tanaman tidak bisa lagi berkembang biak. Setelah masuknya limbah rapala ke lahan persawahan, maka hampir 2 tahun ini seluruh petani yang ada di Desa Padang Langkat maupun Desa Pasiran tidak dapat menggunakan lahannya sebagaimana mestinya. Yang biasa ditanami padi, ini nggak bisa lagi ditanami padi seperti biasa. Artinya memang lahan yang hari ini dialiri limbah rapala itu, air dari waduk itu, memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menanami padi lah begitu. Enggak. Ini dulu pernah saya lakukan uji lab, kurang lebih antara bulan 10 atau bulan 11 2022 yang lalu, memang hasil yang keluar itu membuktikan banyak kandungan limbah yang masuk di areal persawahan ini.
Asset Manager PT Rapala, Bernard Huta Barat membantah bahwa air yang mengalir ke persawahan masyarakat bukan limbah, melainkan air bersih milik pabrik yang dibuat guna mengatasi kemarau agar pabrik tidak kekurangan air. Kalau itu limbah itu yang kami alirkan ke masyarakat tidaklah benar. Itu adalah dulu, itu memang ada daerah rendahan, pada tahun 2000-an, pabrik kami itu kekurangan sumber air. Itu kekurangan sumber air, maka kami anggap itu bisa jadi penampungan air, itu kami bikin benteng, supaya ada mensuplai air keperluan untuk pabrik. Maka waduk yang penampungan air yang dianggap masyarakat untuk mengalirkan limbah itu kami pakai lagi. Karena memang itu bukan penampungan limbah, bukan air limbah itu adalah air bersih dari tada hujan yang untuk mensuplai pengolahan di pabrik. Rencananya, pihak PT Rapala akan melakukan mediasi dengan masyarakat terkait limbah yang dibuang ke areal persawahan sehingga permasalahan tidak berlarut dan masyarakat bisa kembali menanam padi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi lainnya untuk Anda jemaah calon haji kelompok terbang 1 asal Kabupaten Mandailing Natal mulai masuk asrama haji Medan pada Senin lalu. Jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 1 Sumatera Utara ini berjumlah 360 orang. Setiba di asrama haji Medan Jalan Ahmad Nasution, ke-360 jemaah calon haji asal Mandailing Natal ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan perlengkapan haji. Di antara perlengkapan mencakup pemasangan gelang haji yang berfungsi sebagai identitas, pencocokan paspor, serta penukaran mata uang rial yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara haji. Pada kloter 1 asal Sumatera Utara, terdapat lebih kurang 20% jemaah lansia. Tahun 2023 ini, Provinsi Sumatera Utara memberangkatkan 8.320 calon haji. Dari keseluruhan yang akan diberangkatkan, jumlah lansia berjumlah 416 orang dengan usia antara 80 hingga 99 tahun. Kloter pertama Sumatera Utara dijadwalkan akan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan ke Bandara Internasional Kuala Namu pada 24 Mei 2023. Hari ini embarkasi Medan menerima keberangkatan jemaah haji kloter pertama, yaitu dari Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah 360 orang, terdiri dari petugas kloter 5 orang, kemudian petugas haji daerah 2 orang. Kesiapan kloter pertama ini, alhamdulillah kita secara fasilitas, gedung dan juga panitia pemberangkatan, petugas pemberangkatan itu sudah siap ready semua. Panitia penyelenggara haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan jemaah calon haji kloter kedua asal Kabupaten Deli Serdang memasuki asrama haji embarkasi Medan pada Rabu lalu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.